Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga saat ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita limpahan karunia, rahmat, hidayah dan juga inayah sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan ibadah kepada Allah, juga aktivitas lain yang bersifat keduniaan maupun yang bersifat dengan akhirat kita. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab kita ya. Telah sampai kita pada pertanyaan ke-123 pada pertemuan kemarin, dan hari ini kita akan mulai dengan pertanyaan ke-124 ya. Pertanyaan ke-124, apakah berzina juga dari setan? Maka Syekh ya, Rida Abdullah Basha ya, dalam hal ini menjawab dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari ya, radhiyallahu an, secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Inna iblisa yabussu junudahu fil ardi yaqulu lahum ayyukum adalla musliman albastuhu at-taja ala ra'sih fa'adamuhum fitnatan aqrabuhum ilaihi manzilatan fayaji'u ahaduhum fayaqul lahu lam azal bi fulanin hatta tallaqa imra'atah fayaqul ma sana'ta syai'an sawfa yatazawwaj ghairaha summa yaji'ul akhar fayaqul lahu lam azal bi fulanin hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi al-adawah fayaqul ma sana'ta syai'an sawfa yusalih summa yaji'u al-akhar fayaqul lam azal bi fulanin hatta zana fayaqul iblis ni'ma ma fa'alt wa yudnihi minhu wa yad'u at-taja ala ra'sih. Sesungguhnya iblis menebarkan pasukannya di bumi sambil berkata kepada mereka, siapapun dari kalian yang bisa menyesatkan seorang muslim, maka akan aku kenakan mahkota di kepalanya. Tentara yang paling besar fitnahnya, dialah yang paling dekat kedudukannya kepada iblis. Maka salah seorang tentara datang dan berkata kepada iblis, aku senantiasa menyesatkan si fulan hingga menceraikan istrinya. Iblis berkata, engkau tidak melakukan apapun. Cepat atau lambat dia pasti menikah dengan wanita lain. Kemudian datang tentara yang lain dan berkata kepada iblis, aku senantiasa menyesatkan si fulan hingga terjadi permusuhan antara dia dengan saudaranya. Iblis berkata, engkau tidak berbuat apapun. Cepat atau lambat dia segera berdamai dengannya. Kemudian datang tentara yang lain dan berkata, aku senantiasa menyesatkan si fulan hingga dia berzina. Kemudian iblis mendekatkan tentara itu kepadanya, lalu mengenakan mahkota di atas kepala sang tentara. Hadis riwayat Imam Muslim dan Ahmad. Seperti inilah dikatakan penulis, tapi kami mendapati riwayat serupa dalam Sahih Ibnu Hibban nomor hadis 6189. Su'aib Al-Arnaud berkata,
Hadis ini sanadnya sahih. Maka sepatutnya bagi setiap muslim untuk membentengi diri dari dosa besar zina ini. Ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al jannah." Barang siapa menjamin untukku apa yang di antara kedua bibirnya dan apa yang di antara kedua kakinya, maka aku menjamin surga baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6474. Sesuatu yang ada di antara kedua bibir adalah lisan, sementara yang ada di antara kedua kaki adalah kemaluan. Ikhwan wal akhwat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas bagi kita, ya, melalui riwayat yang datang dari Abu Musa Al-Asy'ari ini secara marfu, ya, bahwasanya apapun bentuk maksiat itu, ya, datangnya dari setan. Termasuk adalah maksiat yang namanya zina. Ya. Dan maksiat zina ini ternyata adalah maksiat yang paling disukai oleh iblis, laknatullah alaih. Ya. Di mana iblis ini menyebarkan pasukannya di bumi, ya, dengan memberikan motivasi kepada mereka, yaitu dengan mengatakan apa? Iblis mengatakan, siapa di antara kalian yang bisa menyesatkan seorang muslim, maka akan aku pakaikan mahkota di kepalanya. Ya. Dan yang paling besar fitnahnya, ya, terhadap seorang muslim, maka dialah yang paling dekat kedudukannya dengan iblis. Ya. Maka kita lihat apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh tentara-tentara iblis tersebut. Di antaranya, tentara pertama berkata, ya, aku tidak meninggalkan si fulan kecuali, ya, setelah dia bercerai dengan istrinya. Dan ternyata perceraian itu datangnya dari syaitan. Ya. Perceraian adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh tentara-tentara iblis untuk menghancurkan rumah tangga kaum muslimin. Ya. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, menikah bukanlah untuk bercerai. Ya. Menikah bukan untuk coba-coba. Ya. Menikah bukan sekedar modal nekat. Ya. Tetapi menikah adalah suatu upaya untuk menyempurnakan agama seseorang. Ya. Menikah adalah ibadah, ya, yang hendaknya dilakukan hanya dengan karena niat Allah Subhanahu wa taala. Dilakukan lillahi taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, sekaligus untuk menyempurnakan agama seseorang pada dirinya. Oleh karena itu menikah butuh, ya, kemapanan berpikir, kemapanan, ya, bertindak, ya, dalam arti menikah butuh ilmu yang mumpuni. Hendaknya seseorang membekali dirinya dengan ilmu, terutama ilmu agama, ya, dan juga ilmu-ilmu lain yang akan membantu, ya, menjadi sebuah bekal baginya, ya, untuk mengarungi bahtera rumah tangga tersebut. Ya. Karena apa? Karena ternyata setiap rumah tangga, ya, itu telah menjadi incaran daripada tentara-tentara iblis, laknatullah alaihim, ya, untuk dibuat bercerai, berpisah satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, namun meski demikian, ketika tentara iblis ini mampu membuat bercerai seorang suami dari istrinya, namun hal itu kata iblis belumlah, ya, disebut belumlah bekerja apa-apa. Artinya itu masih terlalu kecil, ya, bagi iblis. Pekerjaan itu masih terlalu ringan bagi iblis. Ya. Maka datang tentara yang kedua mengatakan, ya, tidaklah aku meninggalkan, ya, seseorang atau seorang muslim, ya,
kecuali dia telah berkelahi atau bermusuhan, berseteru dengan saudaranya. Ya. Permusuhan juga ternyata, ya. Perkelahian, perseteruan antara muslim satu dengan yang lain, ini adalah tipu daya setan. Ini adalah upaya-upaya setan. Datangnya dari setan, ingin merusak hubungan ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah antara satu muslim dengan muslim yang lain. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya kita menyadari akan hal ini, sehingga manakala kita ingin atau kita merasa terpancing kemarahan kita terhadap sesama muslim, maka segeralah beristighfar dan segeralah untuk berlindung dari syaitan, karena sesungguhnya amarah yang akan melahirkan kebencian, yang akan melahirkan perkelahian, perseteruan antara kita dengan saudara kita, itu sesungguhnya adalah merupakan tipu daya syaitan, godaan syaitan, was-was dari syaitan, bisikan-bisikan dari syaitan untuk terjadinya permusuhan di antara kita dengan saudara kita. Namun hal ini juga belum membuat iblis menjadi senang. Iblis masih mengatakan, kamu belum berbuat apa-apa. Sampai datang tentara ketiga dengan mengatakan bahwa aku senantiasa menyesatkan, ya, si fulan hingga dia berzina. Berzina, ikhwah. Apa kata iblis terhadap tentara ini? Maka iblis mengatakan, ya, iblis mendekatkan tentara ini kepadanya, lalu memakaikan untuknya mahkota, ya, memakaikan untuknya mahkota. Artinya apa? Artinya bahwa tentara iblis yang paling dianggap bagus kerjanya, dianggap paling baik usahanya dalam menyesatkan manusia, adalah mereka-mereka yang mampu menjerumuskan manusia kepada dosa yang namanya zina. Ya. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dosa zina ini, ya, dengan sebutan yang sangat buruk. Ya. Ya. Bahwa zina ini adalah apa? Fahisyah, wasa'a sabila. Ya. Zina ini fahisyah, sesuatu yang sangat keji, sesuatu yang sangat buruk, ya, sesuatu yang sangat-sangat kotor, ya, dan seburuk-buruk jalan. Sehingga orang yang berzina ini itu hukumannya, ya, cukup berat, ya, bahkan sangat berat. Dalam Al-Quran disebutkan az-zani, ya, az-zaniyatu waz-zani, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu minhuma mi'ata jaldah. Ya. Bahwa pezina perempuan dan pezina laki-laki, ya, itu hukumannya adalah cambuk 100 kali. Ya. Ini bagi yang belum menikah. Misalnya pemuda dan pemudi melakukan zina, maka hukuman bagi keduanya adalah dicambuk 100 kali. Ya. Sementara kalau dia sudah pernah menikah lalu berzina, maka hukumannya adalah dirajam, yaitu ditanam badannya sampai dengan lehernya dan menyisakan kepalanya, lalu kemudian dilempar dengan batuan hingga dia wafat sebagai tebusan atas dosa zinanya di dunia, yang kelak, ya, membuatnya diampunkan di akhirat. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dosa zina adalah dosa yang sangat buruk, dosa yang sangat kotor, fahisyah, ya, sekeji-keji dosa, ya,
Maka dari itu, kepada seluruh orang tua dimanapun berada saat ini, kami menasihati diri kami dan kita semua, jagalah anak-anak kita dari dosa zina ini. Jagalah mereka dari terjerumus ke dalam dosa yang namanya zina ini. Jangan biarkan anak-anak kita, khususnya kaum wanita, anak-anak gadis, untuk bebas dalam pergaulan mereka. Jangan biarkan mereka untuk bergaul dengan lawan jenisnya sebebas-bebasnya. Jangan biarkan mereka untuk menjalin hubungan gelap, hubungan maksiat, kecuali mereka sudah siap untuk menikah dan terikat pernikahan, maka nikahkanlah mereka segera. Jangan biarkan mereka menjalin hubungan-hubungan yang semu, hubungan-hubungan yang hanya menipu, mengundang syahwat, menjerumuskan kepada keburukan. Di antara pintu terbesar hari ini, pintu yang terbuka lebar untuk terjadinya zina adalah berpacaran. Yang mana berpacaran ini sudah menjadi trendy di kalangan anak muda. Mulai dari, jangankan pemuda dan pemudi, yang masih remaja saja sudah begitu terjerumus, bahkan sampai ke tingkat masih kanak-kanak sekalipun. Banyak di antara generasi Islam hari ini terjerumus kepada yang namanya pacaran. Padahal kita tahu bahwa pacaran yang sekarang ini menjadi tren di kalangan muda-mudi kita, itu merupakan pintu paling besarnya untuk terjadinya zina. Tidak ada pintu yang paling besar yang hari ini terbuka begitu bebas dan begitu dianggap lumrah, begitu dianggap biasa di kalangan masyarakat kita, selain daripada yang namanya pacaran ini. Dan kami pernah mensurvei tentang pacaran ini, bahwa hampir rata-rata mereka yang betul-betul berpacaran, betul-betul menjalin hubungan atas nama pacaran ini, hampir 50-60%-nya, bahkan 70%-nya yang sudah berpacaran 6 bulan sampai 3 tahun ke atas, mereka telah berzina. Mereka telah melakukan hubungan badan dengan pacar-pacar mereka. Ini survei yang pernah kami lakukan. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika hamba Allah itu berzina, maka ini merupakan kebahagiaan atau kesenangan terbesar iblis, sehingga dia memberikan kepada tentaranya yang berhasil membuat anak cucu Adam berzina ini mahkota di kepalanya, sebagai bentuk penghargaan atas kerja yang dilakukan oleh tentara tersebut di dalam menyesatkan manusia. Oleh karena itu, ikhwan al-akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha menjaga diri kita semua, anak keturunan kita, dari dosa yang namanya zina ini. Dan dosa zina ini
Ya. Dia seperti hutang bagi seseorang, yang mana hutang itu menuntut untuk dilunasi. Ya. Maka siapa yang pernah berzina, maka kemungkinan keluarganya atau anak keturunannya kelak juga akan berzina atau dizinai orang lain. Wal'iyadu billah. Begitu buruk dosa zina ini. Bahkan disebutkan dosa zina ini menyebabkan kesialan terhadap kehidupan bermasyarakat. Dikatakan bahwa dosa zina menyebabkan sial 40 rumah ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang. Efek dari zina membawa kesialan bagi masyarakat. Sehingga kalau kita mengingat masa lalu, masa-masa kecil dahulu, apabila terjadi zina di kampung, maka orang yang berzina itu diusir dari kampung. Diusir. Kenapa diusir? Karena zina itu dosa paling keji, seburuk-buruk dosa, sekotor-kotor dosa, dan dia berdampak terhadap masyarakat. Mengundang kesialan. Bahkan 40 rumah, kiri, kanan, depan, belakang, akan mendapatkan kesialan dari dosa zina tersebut. Sehingga dahulu ketika ada orang berzina itu diusir dari kampung, karena membuat malu. Sekarang ada orang berzina, bahkan dari zinanya itu dia berbadan dua. Namun yang terjadi adalah dibuatkan pesta yang ramai. Ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jauhilah zina. Karena sungguh dosa zina adalah seburuk-buruk dosa, yang mana dia adalah perbuatan yang paling disukai oleh iblis. Iblis benar-benar memberi penghargaan paling besar kepada tentaranya yang mampu menggoda manusia untuk berzina. Sementara Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita dan jaminan kepada kita umatnya. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Man yatman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahu al-jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku apa yang ada di antara bibirnya, yaitu lisannya, dari perkataan-perkataan keji, fitnah, adu domba, dusta, maka dan dia juga mampu menjamin untukku apa yang ada di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya dari zina, maka Rasulullah mengatakan atman lahu bil jannah, aku menjamin baginya surga. Masya Allah. Rasulullah menjamin, ikhwanul akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga bagi siapa yang mampu menjaga lisannya dan juga menjaga kemaluannya. Menjaga lisan dari dosa-dosa fitnah, dari dosa-dosa adu domba, dari dosa-dosa berkata keji dan kotor, dari dosa-dosa berdusta, kemudian menjaga kemaluannya dari zina, maka Rasulullah menjamin orang ini dengan surga. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita dari dosa-dosanya, sehingga kita memiliki peluang untuk mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi ahli surga.
Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pertanyaan ke-125. Apakah perkara keji juga dari setan? Maka jawabannya adalah benar sekali. Setiap perkara keji itu datangnya dari setan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki may yasha' wallahu sami'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya tidak seorang pun dari kalian bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 21. Maksud dari ayat ini, janganlah kalian mengikuti langkah, jalan, perbuatan dan perintah setan. Ini merupakan ancaman dari Allah dengan ungkapan yang sangat jelas, sangat indah, dan sangat ringkas. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa perkara keji dan mungkar adalah perbuatan atau adalah perintah dan bagian dari langkah-langkah syaitan. Maka hindarilah setiap langkah syaitan, dan termasuk langkah-langkah syaitan adalah nazar untuk melakukan nazar untuk melakukan maksiat. Nazar untuk melakukan maksiat. Ikhwah wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat jelas setiap perbuatan keji itu adalah merupakan godaan atau perintah daripada setan, datangnya dari setan. Oleh karena itu, di dalam Quran surat An-Nur ayat 21 tadi, jelas sekali Allah mengatakan kepada kita orang-orang beriman. Allah memanggil dalam ayat ini hanya untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan mengikuti perbuatan-perbuatan syaitan. Jangan menuruti perintah-perintah syaitan. Kenapa? Karena sesungguhnya wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa mengikuti perintah syaitan, langkah-langkah syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Maka sesungguhnya syaitan itu tidaklah menyuruh kecuali kepada perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada syaitan yang mengajak orang kepada kebaikan, itu tidak ada. Tidak ada syaitan yang kemudian mengajak orang untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk menolong orang lain, bersedekah. Tidak ada. Yang namanya syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Syaitan itu senantiasa menyuruh kepada perbuatan keji dan mungkar, kemungkaran, kekejian. Ya zina, ya mabuk, ya judi, berkata-kata kotor, adu domba, fitnah, pelit, suka melakukan dosa, membunuh jiwa. Ini semua adalah langkah-langkah, perbuatan-perbuatan dan juga perintah-perintah syaitan. Sehingga Allah mengatakan la tattabi'u, jangan kamu mengikuti. Dan
ketika kita mampu menghindari atau menyelamatkan diri dari mengikuti langkah-langkah syaitan itu, ketahuilah itu semua adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi adanya rahmat Allah, kasih sayang Allah, adanya hidayah dari Allah, karunia dari Allah, maka kita bisa lepas darinya. Karena tidak ada orang yang mampu melakukan atau membersihkan dirinya kecuali siapa yang Allah kehendaki. Namun ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah bertekad untuk melakukan kebaikan, maka Allah akan mempermudah. Allah akan mempermudah. Oleh karena itu pilihan ada pada kita. Pilihan ada pada kita. Kita diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih jalan-jalan yang telah Allah bentangkan. Wa hadainahun najdain. Kami berikan kepada mereka dua jalan. Dalam ayat yang lain, imma syakira wa imma kafura. Apakah mereka mau bersyukur atau bahkan kufur? Pilihan ada di tangan kita. Meski pilihan itu tidak pernah lepas dari takdir Allah, karena Allah adalah zat yang maha berilmu, mengilmui, mengetahui baik yang sudah terjadi maupun yang sedang dan akan terjadi. Allah mengetahui apa yang dipilih oleh hambanya, apa yang ingin dilakukan oleh hambanya di masa mendatang, sehingga Allah telah menetapkan takdir itu untuk hamba tersebut atas dasar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelaslah dari kita, bagi kita, setelah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dari berbuat maksiat, kemudian berjudi, kemudian berlebih-lebihan terhadap dunia, fasilitas-fasilitas keduniaan, kemudian hingga kepada nyanyian-nyanyian dan berzina, serta perbuatan keji, jelas bahwa semua itu adalah datangnya dari syaitan, laknatullah. Semua itu adalah godaan-godaan, bisikan-bisikan yang dilakukan oleh syaitan terhadap hamba-hamba Allah, yaitu kepada kita manusia secara umum dan secara khusus kepada kita orang-orang yang beriman. Semoga Allah menyelamatkan kita dari godaan dan tipu daya setan ini, sehingga kita akan tetap menjadi hamba Allah yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pertanyaan ke-126, apakah menganggap indah perbuatan buruk juga dari syaitan? Menganggap indah perbuatan dosa, perbuatan buruk, apakah itu datangnya dari syaitan? Maka jawabannya benar. Alasannya atau dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumus syaitanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum adzabun alim. Demi Allah, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu Muhammad, tetapi syaitan menjadikan umat-umat itu memandang baik perbuatan mereka yang buruk, sehingga syaitan menjadi pemimpin mereka di hari ini, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Quran Surah An-Nahl ayat 63. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua bahwa Dia telah mengutus para rasul kepada umat-umat terdahulu. Namun para rasul itu didustakan. Maka dijadikanlah sebagai teladan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
saudara-saudaramu dari para rasul itu. Karenanya jangan engkau bersedih ketika kaummu mendustakanmu, sebab rasul-rasul terdahulu juga didustakan. Orang-orang musyrik yang mendustakan para rasul, yang mendorong mereka melakukan hal itu adalah syaitan yang senantiasa memperindah perbuatan buruk mereka. Fahuwa waliyuhumul yaum, sehingga pada hari ini, hari kiamat, syaitanlah yang menjadi pemimpin mereka. Dalam arti mereka berada di bawah siksaan dan azab yang sangat pedih. Sementara syaitan yang menjadi pemimpin mereka sedikit pun tidak bisa membebaskan mereka, tidak bisa berteriak untuk menyelamatkan mereka, dan bagi mereka semua azab yang pedih. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasa indah, rasa betah, rasa nyaman di dalam bermaksiat kepada Allah, di dalam melakukan dosa-dosa, melakukan perbuatan-perbuatan keji, termasuk di dalamnya judi, termasuk di dalamnya minum khamar, narkoba, dan juga zina, itu adalah tipu daya setan. Itu semua adalah usaha setan di dalam memperindah dosa tersebut, memperindah keburukan-keburukan tersebut. Maka memang terkadang kelihatannya itu zina lebih nikmat daripada kita melakukan sesuatu yang halal, yaitu berhubungan badan dengan istri sah. Terkadang zina lebih membuat jiwa menyukainya, lebih membuat jiwa tertarik. Kenapa? Karena setan. Setan membuat hal itu menjadi indah. Makanya wanita itu kalau keluar rumah, itu setan menghiasinya, sehingga mata-mata lelaki ajnabi ketika melihat seorang wanita yang berada di luar rumahnya, maka tampak sangat menarik, tampak sangat cantik. Padahal kalau kita bandingkan dengan istri yang ada di rumah, sesungguhnya kecantikan mereka tidak mengalahkan kecantikan istri-istri kita. Bodi mereka tidak mengalahkan bodi-bodi istri kita. Hanya karena setan memperindah, membuat terlihat menarik, menggoda, maka banyak atau tidak sedikit dari orang-orang Islam atau orang-orang beriman itu tergelincir kepada dosa-dosa. Karena sungguh dosa itu terlihat atau dijadikan indah oleh setan, menarik hati, menarik nafsu syahwat yang ada di dalam dada kita, sehingga judi begitu menggoda, kalahnya membuat penasaran, dan menangnya membuat ketagihan. Sehingga homer, narkoba begitu memikat hati. Orang rela mengeluarkan uang yang banyak demi memenuhi syahwatnya terhadap narkoba dan homer ini, tanpa peduli bahwa homer dan narkoba ini telah dengan sangat mudah akan merusak akal mereka, bahkan fisik mereka, sehingga hancurlah masa depan, hancurlah harapan-harapan keluarga. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah syaitan memperindah setiap keburukan. Bahkan begitu hebatnya apa yang dilakukan oleh syaitan di dalam menipu hamba-hamba Allah, menipu manusia dengan memperindah kemaksiatan itu bagi yang melakukannya, sehingga para nabi, manusia yang paling mulia pun itu sanggup untuk didustakan, sanggup untuk diacuhkan,
ditinggalkan ajarannya, bahkan rela untuk mengusir mereka ya, dari tempat atau kampung mereka. Para rasul mereka sanggup mengusirnya, bahkan ada yang sanggup untuk membunuhnya, mendustakannya, menjulukinya dengan julukan-julukan yang paling buruk. Ini kenapa? Karena sekali lagi setan mampu menghiasi setiap keburukan, ya, setiap dosa dan setiap perbuatan keji terasa indah bagi pelakunya. Wal'iyadu-billah. Semoga Allah selamatkan kita dari rasa indah, dari rasa nyaman, dari rasa nikmat ketika bermaksiat. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dosa. Terasa indah bagi pelakunya karena setan selalu hadir untuk memberikan rasa itu. Ya. Maka sadarilah akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita betah dengan suatu keburukan, ghibah misalnya, ya, bermuamalah riba misalnya, ya, berdagang dengan kecurangan misalnya, mengurangi timbangan, ya, mengurangi takaran, mencampurkan sesuatu yang buruk dengan yang baik, ya, berdusta atau bersumpah palsu. Ini semua jika terasa indah, itu karena tidak lain dan tidak bukan karena setan memang telah memperindah hal tersebut sehingga syahwat kita begitu tergoda. Ikhwan al-akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dosa. Inilah keburukan. Manakala jiwa-jiwa kita terjerumus dan betah di dalamnya, itu telah menunjukkan bahwa setan telah berhasil memperindah dosa dan keburukan tersebut sehingga ia terasa nikmat bagi para pelakunya. Sekali lagi, semoga Allah menyelamatkan kita dari keburukan jiwa, dari perbuatan dosa yang terasa indah oleh jiwa dan nafsu kita. Selanjutnya pertanyaan ke-127. Apakah perkelahian yang terjadi di antara manusia penyebabnya juga setan? Saya menjawab dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin yastari'un faqal ma hada qalu fulanun ma yusari'u ahadan illa sar'ahu qal afala adullukum ala man huwa ashaddu min rajulun kallamahu rajulun fakadhama ghaidahu faghalabahu wa ghalaba syaitanahu wa ghalaba syaitana sahibi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati kaum yang saling berkelahi. Lantas beliau bertanya, ada apa ini? Orang-orang menjawab, ini adalah si fulan. Tidaklah dia berkelahi dengan seseorang kecuali bisa mengalahkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, maukah ku beritahukan kepada kalian seseorang yang jauh lebih kuat darinya, yaitu lelaki yang jika dicemooh orang lain, dia menahan amarahnya. Akhirnya ia mengalahkan amarahnya, mengalahkan syaitan yang ada padanya, dan mengalahkan syaitan yang ada pada diri temannya. Hadis riwayat Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid 10 halaman 519. Ibnu Hajar berkata, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad hasan. Ikhwal akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata bukanlah orang yang kuat itu orang yang kalau berkelahi selalu menang. Bukanlah orang yang kuat itu
yang kalau dia sedang duel dengan seseorang lantas menang, maka dia menjadi orang yang terkuat. Ternyata tidak demikian adanya. Rasulullah memberi keterangan kepada kita, sesungguhnya yang kuat itu bukanlah lelaki yang kalau berkelahi selalu menang, kalau duel selalu juara, bukan. Tetapi yang kuat itu sesungguhnya adalah seorang lelaki yang tak kalah dicemooh, yang tak kalah diejek oleh orang lain, lalu dia menahan amarahnya. Sehingga apa? Ketika dia mampu menahan amarahnya, secara otomatis dia telah mampu mengalahkan setan pada dirinya. Dan secara otomatis juga dia telah mampu mengalahkan setan yang ada pada diri temannya. Masya Allah. Inilah sesungguhnya lelaki yang kuat itu, yaitu yang mampu menahan amarah di saat dia punya kemampuan juga untuk mengaplikasikan kemarahan tersebut. Maka orang seperti ini ya adalah orang yang terkuat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi jangan bangga kalau kita ini ya mampu berduel dengan orang dan mengalahkan orang tersebut. Jangan bangga ketika kita ini mampu berkelahi dengan orang lalu kita menang dan kita merasa kita adalah orang yang kuat. Ya. Ikhwanul akhwat, sungguh bukan itu orang yang kuat versi Rasulullah. Rasulullah mengatakan yang kuat itu adalah yang ketika dicemooh, yang ketika dia dihinakan, lalu dia menahan amarahnya, lalu dia menahan diri untuk ya, membalas ya, perbuatan buruk saudaranya, ya, sehingga dia dengan tindakan tersebut ya, telah melakukan 3 hal yang besar: menahan amarah, mengalahkan setan pada dirinya, sekaligus mengalahkan setan pada diri saudaranya atau diri temannya. Sungguh ini adalah hal yang luar biasa, kekuatan yang hakiki, dan mungkin amat jarang yang mampu melakukan hal tersebut. Ya. Tapi insya Allah kalau kita belajar, ya, kita terus berusaha memperbaiki diri, ya, maka insya Allah kita akan mudah untuk menahan diri dari amarah yang tidak perlu tersebut. Ya. Untuk apa kita terlalu memusingkan ya sesuatu yang datang dari orang-orang terhina, ya, cemoohan, ejekan, ya, fitnahan, itu semua adalah tidak dilakukan kecuali oleh mereka-mereka yang hina. Maka untuk apa kita terlalu peduli dengan hal-hal semacam itu? Hanya akan menghabiskan energi, hanya akan menghabiskan ya, ide-ide potensial kita, energi-energi positif pada diri kita. Maka lebih baik kita fokus pada perkara-perkara yang lebih besar, ya. Kita fokus pada ide-ide yang lebih besar. Ikhwanul akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwa ketika perkelahian terjadi, perseteruan terjadi, duel maut terjadi di antara seseorang dengan orang lain, itu sebenarnya ya, adalah datangnya atau sebabnya dari setan, laknatullah alaih. Ya. Maukah kita menjadi ya penghamba setan, pengikut setan? Tentu tidak ingin. Kita tentu tidak ingin. Kita tentu tidak mau ya menjadi anak buah setan, menjadi pengikut setan, menjadi penyembah setan. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari menyembah, mengikuti dan mentaati setan.
cukuplah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang patut kita berikan persembahan terbaik, ketundukan, kepatuhan dan ketaatan terbaik hanya untuk Allah, sebagaimana itu menjadi makna dari kata muslim. Islam artinya adalah tunduk, patuh, taat, berserah diri hanya kepada Allah semata. Maka seorang muslim itu adalah orang yang tunduk, yang patuh, yang taat dan berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bukan oleh akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saja mungkin yang bisa kita kaji atau kita baca pada kesempatan pada subuh dan pagi hari ini. Ya. Semoga ada manfaat untuk diri kami dan untuk kita semuanya. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.